Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Arendra Wardana dengan NIM 2021 dan rekan saya Satrio Irfan Roman dengan NIM 2024 dan di sini saya dan rekan saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Dan saksikan guys video kita selengkapnya. Tanah bukan sekedar ruang fisik. Ia adalah sumber kehidupan dan identitas budaya, serta fondasi ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam beberapa dekade terakhir, konflik pertanahan semakin meningkat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekologis yang serius bagi masyarakat Indonesia. Video ini akan menjelaskan penyebab konflik agraria, mekanisme penyelesaiannya, serta bagaimana konflik tersebut berkontribusi pada bencana alam di Sumatera. Konflik pertanahan terjadi ketika ada perebutan hak tanah antara negara, masyarakat, dan korporasi. Bentuknya ada sengketa batas tanah, ada sengketa sertifikat, dan konflik hak ulayat, hingga ekspansi perkebunan dan tambang. Penyebab utamanya adalah lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih regulasi, dan minimnya pengakuan terhadap wilayah-wilayah adat. Konflik agraria tidak berdiri sendiri. Ia muncul dari ketimpangan relasi kuasa. Negara dan perusahaan sering memiliki akses lebih besar terhadap izin dan sumber daya hukum, sementara masyarakat berada pada posisi yang lemah. Prinsip FPIC atau konsultasi bebas dan mendahului sering tidak dijalankan. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang hidup, sementara perusahaan mendapatkan konsesi yang luas. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konflik dipicu oleh land grabbing dan ketidakjelasan skema plasma. Ketidakpastian tenurial membuat masyarakat sulit membuktikan haknya di banyak wilayah, izin HGU, serta kawasan hutan dan kewajiban adat yang saling tumpang tindih. Analisis spesial juga menunjukkan bahwa daerah dengan konflik tinggi mengalami deforestasi dan degradasi lingkungan yang parah. Sumatera adalah contoh nyata bagaimana konflik agraria berhubungan langsung dengan bencana ekologis. Pembukaan hutan untuk sawit dan tambang menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi. Ketika hutan hilang, air hujan akan lagi terserap, sehingga banjir dan longsor menjadi lebih sering terjadi. Di wilayah gambut seperti Riau dan Jambi, konflik lahan memicu pembakaran untuk membuka lahan. Ketidakjelasan batas wilayah membuat tidak ada pihak yang bertanggung jawab, sehingga kebakaran meluas dan menghasilkan kabut asap setiap tahun. Bencana yang dipicu oleh konflik pertahanan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat. Banjir menghancurkan rumah dan lahan pertanian, longsor menutup akses jalan dan merenggut korban jiwa. Kebakaran hutan menyebabkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat adat dan petani kecil menjadi kelompok yang paling terdampak karena kehilangan tanah dan sumber penghidupan. Penyelesaian konflik agraria adalah langkah penting untuk mengurangi risiko bencana. Penguatan administrasi pertahanan melalui sistem satu peta dapat menghilangkan tumpang tindih izin. Pengakuan hak adat membantu menjaga kelestarian hutan. Mediasi multi pihak dan pengelolaan hutan berbasis komunitas dapat menciptakan tata kelola ruang yang lebih adil. Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal dan restorasi ekosistem gambut juga menjadi kunci untuk mencegah kebakaran dan banjir. Konflik pertahanan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan lingkungan dan kemanusiaan.
Dengan tata kelola agraria yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, Indonesia dapat mengurangi konflik sekaligus mencegah bencana ekologis di masa depan.